Selamat datang di Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Pada seri kedua edisi Prezi ini, kami akan membahas tentang bagaimana membuat presentasi menggunakan Prezi. Membuat presentasi menggunakan Prezi tidaklah sulit. Menu-menunya tidak terlalu banyak dan pemanfaatan template yang sudah tersedia serta menu-menu yang user-friendly memudahkan Anda untuk membuat sendiri presentasi yang unik dan menarik dengan corak yang berbeda dari presentasi-presentasi Anda sebelumnya. Bagi Anda yang tertarik menggunakan Prezi, tetapi belum memiliki file master Prezi dan belum mengetahui cara install dan aktivasi Prezi, silakan simak video kami sebelumnya, yaitu video seri 1 dalam bahasan Prezi. Linknya sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Dan kemudian, simak video ini untuk mengetahui cara mendesain media pembelajaran unik dan menarik menggunakan Prezi tersebut. Pertanyaannya, apakah membuat presentasi dengan Prezi itu sulit? Jawabnya tidak sulit. Membuat presentasi menggunakan Prezi bisa dalam waktu yang singkat. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan Prezi yang kami ungkap di sini. Pertama, keunggulan Prezi, Zooming User Interface. Ini merupakan keunggulan utama Prezi, yaitu menampilkan slide presentasi menggunakan zooming out dan zooming in. Kemudian, desain pada satu kanvas virtual berbeda dengan PowerPoint. Dia hanya menggunakan satu kanvas virtual saja, tidak berhalaman-halaman. Tersedia banyak template menarik, baik yang sudah terinstall nanti atau yang Anda download secara online. Menu yang tidak banyak, tapi kaya fungsi. Tersedia banyak versi, nanti ringan untuk diinstal dan diaplikasikan. Tersedia Cracklock untuk memperpanjang masa trial. Memiliki rectangle frame yang mirip dengan PowerPoint. Nanti akan kita pelajari bagaimana rectangle frame yang mirip dengan PowerPoint ini. Kelemahan Prezi membutuhkan registrasi online terlebih dahulu, kemudian agak sedikit ribet saat instalasi, tapi ini bisa kita atasi dengan tutorial seri 1 yang bisa Anda lihat panduannya, sehingga menjadi mudah nanti. Kemudian output file hanya PDF dan exe. Kemudian tidak tersedia output MP4. Kemudian untuk versi trial, tidak semua fasilitas dapat kita gunakan. Jangan khawatir, kami akan membantu Anda melalui tutorial ini yang dipersembahkan oleh Andragogi Channel, kumpulan tutorial. Ya, Andragogi Channel adalah channel YouTube yang mengkhususkan diri membahas berbagai tutorial berkenaan dengan perangkat lunak dan perangkat keras IT. Lingkup tutorial yang sudah pernah diupload di Andragogi Channel, Anda bisa lihat di daftar ini ada beberapa tutorial yang sudah pernah kami upload di Andragogi Channel. Anda tertarik dengan presentasi unik dan menarik menggunakan Prezi ini? Silakan lanjut mengikuti pembahasan ini dan selamat mencoba. Pertama yang harus Anda lakukan adalah mengaktifkan Prezi yang sudah kita install sebelumnya. Kita double klik Prezi dan kita tunggu Prezi-nya aktif. Oke, ini tampilan pertama dari Prezi. Masa trialnya sudah kita perpanjang hingga ribuan hari dalam bentuk offline sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada seri pertama. Baik, hal yang harus kita lakukan adalah kita tetap continue with trial. Kemudian kita mulai menggunakan new local Prezi. Klik icon new local Prezi ini. Akan muncul layar kedua. Setelah layar Prezi terbuka, kita akan disuguhi pada pilihan-pilihan template yang sudah menjadi bawaan Prezi ketika kita menginstal. Ada template dengan lights, silakan dipilih, atau kita akan memilih
template more, kita klik more, maka tersedia banyak template lain yang lebih variatif untuk dipilih. Sesuaikan dengan tema presentasi Anda. Ini template yang saya pilih di awal tadi ketika mengantarkan video ini. Ada banyak pilihan template di sini. Kita pilih salah satu yang menurut kita sesuai dengan tema presentasi kita. Misalnya kita pilih the road ahead. Kita double klik saja, maka template tersebut sudah masuk ke lembar kerja kita. Baik, saya perkenalkan menunya. Ini template yang sudah kita pilih. Ini yang saya maksud tadi dengan invisible frame. Frame yang ada di sini sama persis seperti PowerPoint. Ini frame-frame yang bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bisa kita delete, bisa kita copy paste, bahkan bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Hanya saja untuk template yang berstruktur seperti ini, supaya jangan bolak-balik, maka tidak perlu kita pindah-pindahkan urutannya agar urutannya terus mendaki dari awal ini sampai ke puncak. Kemudian untuk menu yang di atas, file, edit, account, language, dan help, ini tidak terlalu kita butuhkan untuk melakukan customize terhadap template yang sudah ada. Menu yang paling banyak kita gunakan itu adalah menu yang ada di dalam itu sendiri. Ketika kita klik, maka muncul menu yang mengikuti tag yang akan kita buat. Ini bisa kita atur, ada title, ada subtitle, ada body tag, memperkecil, memperbesar huruf, merubah warna huruf, menebal, memiringkan, memblok warna tag, membuat numbering, mengatur posisi tag, kemudian dibantu dengan dua menu yang ada di atas. Ada menu insert. Ini ada image, ada simbol, ada YouTube video, ada my content, ada layout, panah, garis, highlight, kemudian background musik, voice, atau kita mengimpor dari file PDF atau dari PowerPoint. Oke, lalu customize. Nanti kita bisa mengcustom tema atau template yang sudah kita buat ini. Oke, ini hanya satu frame besar, satu kanvas virtual besar yang nanti akan dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Ini masih bisa kita custom, bisa kita rubah warnanya. Temanya seperti ini, misalnya kita ambil kemerahan seperti ini, dia akan berubah. Atau kita ambil sunset, maka juga akan berubah. Oke, kita kembalikan, kita ingin seperti aslinya. Nah, kemudian kita bisa langsung menempatkan tag pada layar ini seperti ini. Misalnya selamat datang. Oke. Ini bisa diangkat-angkat, bisa dialih-alih. Klik saja, klik kiri, lalu tahan, lalu gerakkan. Selamat datang di presentasi saya. Oke. Nah, untuk merubah tulisan, silakan ketik saja di sini sekali. Maka nanti akan ada edit tag atau delete, atau tambahkan, tambah besar, atau kecilkan, atau gambar tangan untuk memindahkan, menggeser sesuai dengan keinginan kita. Kalau diklik sekali,
akan muncul menu ini. Kalau diklik 2 kali, berarti kita sedang mengedit tag. Maka tagnya bisa kita edit, bisa kita ganti warna. Atau klik sekali juga bisa masuk ke menu edit tersebut dengan cara lalu edit tag. Kita akan kembali juga ke sini. Jadi menunya berada pada setiap tulisan yang kita buat. Misal seperti ini, kita edit tag, lalu kita rubah. Baik. Kemudian ini yang pertama, yang kedua, nih, yang pertama memperbesar ini, yang kedua zoom out, ini zoom in, ini zoom out. Ini menu kedua. Kita bisa buat di sini. Misalnya kita buat judulnya kunci meraih sukses. Kita ketengahkan. Geser ke bawah. Kita rubah. Kita blok pakai Ctrl A juga boleh. Lalu kita insert pada bagian ini. Foto misalnya. Saya akan mengambil sebuah foto. Kurang bagus. Kemudian slide berikutnya, klik saja slide berikut ini. Di sebelah kiri, klik kiri. Kemudian kita akan masuk ke slide yang kita tuju. Misalnya saya buat 4 kunci sukses seperti ini. Ini bisa kita rubah warnanya biar lebih menarik. Oke. Begitu seterusnya hingga ke semua bagian ini terbuat tag yang kita inginkan. Oke, sampai terakhir. Oke, kita anggap selesai slide kita ini. Lalu untuk menyaksikan slide ini secara keseluruhan, kita bisa klik present. Seperti ini. Dan untuk menggerakkan presentasi ini, kita tidak bisa klik di layar ini begitu saja seperti PowerPoint, tapi kita dibantu oleh satu tombol navigasi ini, baik next maupun back. Kita coba next. Jadi kita presentasi itu menggunakan tombol ini. Kita coba seperti ini. Nah, dia akan terus. Ini kita anggap saja sudah ada presentasinya. Oke. Nah, hingga ke tujuan. Jika kita masih membutuhkan ada pengeditan di layar preview ini, kita juga bisa kembali langsung ke pengeditan dengan menekan tombol pena yang ada di pojok kanan atas ini, atau tombol go back to edit mode. Langsung kita bisa sampai ke edit mode. Kita bisa mengeditnya. Untuk penyimpanan, nanti kita bisa tekan icon disket ini, atau dia akan tersimpan secara sendirinya, karena Prezi ini menyediakan fasilitas simpan otomatis nanti. Untuk latar belakang, kita juga bisa mengganti latar belakang ini agar tidak putih saja. Kita bisa ganti dengan cara mengklik customize seperti ini. Kemudian kita pilih file untuk mendapatkan foto yang kita inginkan. Saya gunakan logo Andragogi seperti ini.
Ini adalah latar belakang kanvas yang kita gunakan. Jadi ketika kita preview seperti ini, ada latar belakangnya. Oke. Ini latar belakang yang bisa kita gunakan untuk presentasi kita di Prezi. Jika kita tidak menginginkan, kita bisa saja latar belakangnya polos. Baik, kemudian pembahasan kita adalah berkenaan dengan bagaimana cara membuka file ini untuk kali berikutnya ketika kita ingin mengeditnya kembali. Kita keluar dulu dari Prezi. Kita keluar dulu dari Prezi seperti ini, lalu kita klik Prezi. Oke, Prezi akan keluar lagi dalam bentuk seperti awal tadi. Kita klik Continue with Trial, lalu kita buka All Local Prezes, karena semua file lokal kita tersimpan di All Local Prezes. Sudah terbuka seperti ini. Kita tinggal mencari presentasi-presentasi yang pernah kita buat, lalu kita edit. Klik edit di sini. Boleh juga pakai double click. Ketika double click nanti dia langsung preview, tapi ketika kita edit kita masuk ke layar edit. Atau kita juga bisa langsung melakukan export lewat menu di sebelah kanannya. Seperti ini, ketika kita klik menu sebelah kanan ini akan keluar Export to Portable Prezi atau Export to Prezi File. Untuk proses ekspor kita bahas ketika kita sudah membuka Prezi lagi nanti. Sekarang kita akan masuk lagi ke presentasi yang sudah pernah kita buat untuk kali berikutnya. Silakan klik edit, akan muncul satu lagi layar Prezi, layar editor dari Prezi, seperti yang sudah kita bahas sebelum ini. Oke, kita perbesar. Ini adalah layar dari editor Prezi kita tadi. Setelah yakin semuanya oke, tidak ada lagi perbaikan, kita akan memproduksinya menggunakan tombol share. Di sebelah kanan atas ada tombol share. Ketika kita klik share, nanti akan ada export to PDF atau export to portable Prezi. Export to PDF nanti akan membentuk file-file PDF, tapi ketika kita export to portable Prezi nanti akan menghasilkan file exe yang bisa dipakai, digunakan meskipun di komputer tersebut tidak terinstall Prezi sekalipun, karena dia berbentuk single executable. Kita coba menggunakan exe, export to portable Prezi. Kemana kita akan simpan? Kita simpan aja di sini. Misalnya filenya kunci sukses. Kita save di dokumen. Ini sudah selesai. Kita bisa download as portable Prezi atau kita bisa lihat file yang sudah kita simpan tadi. Dokumen. Kita simpan tadi kunci sukses. Oke, filenya selamat datang tadi. Oke, ini sudah menjadi aplikasi. File yang satu ini saja sudah bisa kita aktifkan, dan ketika kita aktifkan dia sudah akan muncul sebagai presentasi Prezi meskipun di komputer tersebut tidak tersedia atau tidak terinstall Prezi sekalipun. Oke, kita langsung bisa mainkan, tapi di bagian ini kita tidak bisa lagi edit. Oke,
dan seterusnya, seperti yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, mudah bukan membuatnya? Silakan Anda berkreasi. Anda membuatnya melalui bantuan tutorial yang sudah kami berikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bahasan ini bermanfaat. Andragogi Channel mengucapkan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Salam Andragogi.